hamba Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah adalah ittiba, jemaah. Itu yang akan kita kaji di malam ini. Dan agama ini dibangun di atas dua pondasi. Pondasi ikhlas dalam beribadah, berharap wajah Allah. Yang kedua, pondasinya adalah sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan ini Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Quran. Contohnya di akhir surah Al-Kahfi. Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Faman kana yarju liqa'a rabbih. Maka siapa yang berharap nanti bertemu dengan Allah. Dan al-liqa itu ada dua macam di akhirat. Al-liqa, pertemuan dengan Allah, ada dua macam. Yang pertama, liqa'ul 'am. Pertemuan dengan Allah secara umum, siapapun muslim kafir bertemu dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan amalan ketika di dunia. Yang kedua, liqa itu liqa'ul khas. Pertemuan dengan Allah secara khusus. Itu Allah bertemu dengan orang-orang yang beriman saja dalam keadaan Allah memberinya rahmat. Pertemuan dengan Allah di surganya. Nah, ayat ini yang dimaksud adalah liqa'ul khas. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Syaratnya dua. Yang pertama, falyamal amalan shaliha. Yang kedua syaratnya, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dua syarat. Lah khalas ya, alhamdulillah. Apa syarat pertama? Falyamal amalan shaliha. Maka beramal dengan amalan yang saleh. Amalan saleh yakni amalan yang muwaffaq, yang sesuai dengan tuntunan Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dimaksud dengan ittiba kepada Nabi. Dan yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak boleh tidak berbuat syirik dalam beribadah. Inilah yang membedakan kita dengan Abu Jahal, para jemaah. Abu Jahal itu beribadah kepada Allah. Abu Jahal, Abu Lahab terbiasa beribadah kepada Allah. Hanya mereka ibadah dicampur dengan kesyirikan. Yani selain Allah pun disembah, diibadahi, dimintai pertolongan. Adapun Allah mengutus Nabi Muhammad agar beribadah hanya kepada Allah semata. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Demikian pula Allah berfirman dalam surah Al-Mulk, di awal surah Al-Mulk, maka Allah yang alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum aktsaru amala atau ahsanu amala. Aktsaru amala atau ahsanu amala? Ahsanu amala. Maka ini kaidahnya ikhwan, nanti insyaallah enggak tahu di mana nanti. Yani bagaimana rambu-rambu ibadahnya para salaf. Jadi yang penting bukan banyak tapi ahsanu amala. Yani Allah menciptakan kematian, kehidupan ini adalah sebagai bentuk ujian, berlomba kita. Siapa di antara kita yang paling banyak atau paling baik? Paling baik. Nah, amalan yang baik yang terpenuhi dua syarat tadi. Sebagaimana Al-Fudail bin Iyad ditanya, ya, ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabuhu. Ahsanu amala adalah orang yang paling ikhlas, yang paling benar sesuai tuntunan dalam beribadah. Lalu ditanya bagaimana ikhlas, bagaimana as-shawab? Al-ikhlas an yakuna lillah, was-shawab an yakuna li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani ikhlas karena Allah, dan yang kedua sesuai tuntunan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang akan kita kaji malam ini berkaitan dengan salah satu sisi fondasi agama kita. Yang sisi pertama apa tadi? Ikhlas dalam beribadahnya kepada Allah. Yang kedua, al-mutaba'ah atau al-ittiba. Apa itu ittiba, jemaah? Ittiba itu disebutkan oleh para ulama, dan ini dasarnya juga dalam Quran. Ittiba yakni maknanya at-ta'asi wal iktida. Meneladani, mengikuti. Al-iktida wa ta'asi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tiga hal. Fil qauli,
wal a'mali wal i'tiqadat, dalam perkataan, dalam perbuatan, dan dalam keyakinan. Memang di situ ada juga suluk wal akhlak, perilaku dan akhlak, tapi masuk kepada perbuatan. Ini 3 poin kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah perintahkan dalam Quran yang tahu ayat berapa, surat apa. Ini ulama menyebutnya sebagai ayatul mihnah, ayat ujian ini. Yani dulu ada orang-orang yang mengaku cinta Allah, mengaku cinta Rasul, maka Allah turunkan ayat ini sebagai ujiannya, sebagai bukti pembenarannya. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Itu ittiba' itu. Qul, katakan Muhammad kepada manusia, in kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, maka kata Allah apa? Fattabi'uni, katakan Muhammad, ikutilah aku. Itu yang disebut dengan ittiba'. Apa nanti yang dapatkan orang kalau sudah ittiba' kepada Nabi? 2. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian. Maka orang yang berittiba' kepada sunnah Nabi, jaminannya dicintai Allah. Dan itu yang penting jemaah. Tidak penting kita ngaku-ngaku cinta Allah, cinta Rasul. Orang Yahudi saya semua mengaku cinta Allah, cinta Rasul. Dari kalangan ahli bid'ah pun paling ngaku mereka cinta Rasul, cinta Rasul. Ini hakikatnya ittiba' tidak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayat ini ujian. Ya. Yang kedua apa kata Allah? Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Ini luar biasa. Pahala ampunan, jangan anggap remeh. Semua ibadah-ibadah besar, ganjarannya apa? 2 saja. Ganjaran ibadah itu 2 saja. Yang paling pokok. 1 surga, yang kedua apa? Ampunan Allah. Maka antum lihat ayat-ayat, hadis-hadis berkaitan ibadah-ibadah besar, apa ganjarannya? Ampunan. Contoh puasa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ampunan. Salat, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu, yang dari salat ke salat. Ya, wal jumu'ah ila jumu'ah, dari Jumat ke Jumat. Wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Itu apa? Mukaffiratun lima bainahun. Mukaffiratun lima bainahun, menggugurkan dosa-dosa di antaranya. Ini kita nih salat maghrib sekarang. Ya. Itu menggugurkan dosa kita dari asar tadi. Dan kalau seandainya pada maghrib ada orang berbuat dosa, nanti gugur dengan sholat isya dosa-dosanya. Ibarat kita mandi 5 kali kata Nabi. Jadi ibadah-ibadah besar rata-rata keutamaannya, fadilahnya, ganjarannya adalah ampunan. Termasuk ittiba kepada Nabi, Allah akan ampun. Oleh karena para jamaah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir beliau terkait ayat ini. Ayat tadi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Imam Ibnu Katsir, perhatikan kata beliau. Hadhil ayatul karimah. Ayat yang mulia ini hakimatun. Kurang dekat kayaknya. Hadhil ayatul karimatu hakimatun. Ayat yang mulia ini adalah sebagai hakim, sebagai wasit, sebagai yang menimbang ala manidda'a mahabbatallah, bagi setiap orang yang mengaku cinta Allah. Walakinnahu laisa ala tariqatil Muhammadiyah. Namun dia tidak di atas jalannya sunnah Rasul. Jalannya Muhammadiyah, bukan orang Muhammadiyah. Muhammad itu jalannya Rasul. Makanya dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat ormas Muhammadiyah. Tujuan beliau apa? Supaya nanti para pengikutnya ini adalah sebagai pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah memberikan pahala yang melimpah kepada beliau. Tujuannya baik. Tidak masalah ya kawan. Ormas dibuat itu tidak masalah, hanya jadikan hanya alat dalam berdakwah.
bukan wala barok dengan ormas. Jadi seperti agama. Kamu agamanya apa? Agama saya Muhammadiyah. Agama saya NU. Lah ya jemaah. Yang harus kita cinta, benci karena Allah bukan karena satu ormas, tapi karena dia adalah karena sama-sama dia beriman kepada Allah. Ini alat semua, ormas alat, tidak masalah. Jadi apa arti Muhammadiyah? Pengikut Nabi. Maka kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini sebagai hakim bagi siapapun yang mengklaim mengaku cinta Allah namun dia laisa ala tariqatil Muhammadiyah. Namun dia bukan di atas jalannya Muhammadiyah, bukan di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Fa innahu kadzibun fi da'wahu. Maka orang ini dusta dalam pengakuannya. Jadi hakikat dia cinta Allah adalah ittiba. Ya. Maka para jamaah sekalian, ittiba merupakan hal yang sangat agung dalam Islam. Yang pertama tadi apa? Sebagai syarat diterimanya amal ibadah. Yang kedua, sebagai bentuk salah satu dari pilar syahadat. Karena syahadat ada dua. Yang ketiga jemaah, Nabi mengatakan bahwa orang yang berittiba kepada beliaulah yang berhak mendapatkan surga. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga. Setiap umatku pasti masuk surga, kecuali yang tidak mau. Sahabat heran, ya Rasulullah, waman ya'ba? Siapa ya Rasul yang orang kok tidak mau masuk surga? Nabi membuat sebuah kaidah. Apa kata Nabi? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ini kaidahnya. Siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk surga. Namun siapa yang durhaka, memaksiati aku, ini tidak taat, tidak mengikuti aku, maka dia enggak mau, kata Nabi. Faqad aba. Dia enggak mau masuk surga. Ya. Maka ittiba kepada Nabi merupakan hal yang sangat agung. Lalu kajian kita kan kaidah. Bagaimana kaidah dalam berittiba? Apa itu kaidah para jemaah? Kaidah itu semacam rumus, dan antum kalau belajar ilmu agama masuklah melalui kaidah-kaidahnya. Antum belajar fikih, belajari kaidahnya. Antum belajar hadis, pelajari kaidahnya. Antum belajar tafsir, pelajari kaidahnya. Belajar akidah, pelajari kaidahnya. Karena belajar akidah itu ngirit waktu, jemaah. Belajar kaidah itu ngirit waktu. Kita tidak perlu merinci satu persatu yang sampai kalau kita bahas banyak waktu yang terbuang. Dalam madhab fikih itu sendiri pada jamaah itu sangat luas sekali. Maka kalau kita mengkaji kaidah-kaidahnya, menghemat waktu, menghemat pikiran, tidak banyak harus kita hafal karena tahu rumus. Dan yang ketiga, inilah metodenya Quran. Al-Quran itu jamaah dalam pengajaran kepada kita manusia itu dengan menggunakan kaidah-kaidah. Sebab kalau Quran merinci segala hal hukum, Quran akan ratusan jilid kayaknya. Tapi cukup Quran satu jilid saja, 30 juz, satu jilid saja. Dan mudah dihafal semua orang karena Al-Quran isinya kaidah. Contoh kaidah adalah wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Allah mengharamkan setiap yang khaba'is. Coba kalau Allah rinci itu, yang haram-haram Allah rinci, akan tebal. Tapi setiap yang jelek, yang khabis haram. Makanya rokok jemaah. Alhamdulillah Muhammadiyah mengharamkan rokok, bagus itu. Muhammadiyah mengharamkan rokok resmi. Rokok itu jemaah ditinjau dari kaidah ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi. Walaupun di zaman Nabi tidak ada, memang Nabi bersabda rokok haram, tidak ada, tapi dengan kaidahnya. Setiap yang khabis haram. Rokok baik atau bagus? Baik atau bagus? Ya, rokok aja, Mak. Kalau bagus, kenapa ndak ajak anak-anak antum rokok sama-sama di rumah? Ayo nak, sini ngumpul nak, rokok-rokok sama bapak bareng-bareng. Kenapa nggak antum ajak anak-anak antum rokokan? Kalau memang baik. Hatta orang kafir loh jemaah. Hatta orang kafir loh menyatakan rokok itu khabis. Bagaimana orang beriman kok masih merokok? Hatta orang kafir, bahkan di beberapa negara kafir sekarang, beli rokok di bawah umur sudah tidak boleh. Karena khabis, jelek, busuk, buruk. Dan ini sesuai dengan kaidah.
Bayangkan antum kalau Allah merinci semua yang halal, Allah rinci. Uhirat lakumu tempe wa tahu wa gorengan. Terus apalagi belum makanan, belum akan setebal apa Al-Quran, terbayang tidak? Maka Al-Quran metodenya adalah metode kaidah yang digunakan. Demikian kita. Jadi kaidah itu kata ulama, hukmun aglabi. Kaidah artinya hukum global. Yuta'arafu biha hukmun juz'iyah mubasyaratan. Yang dengannya diketahui dengan hukum global tadi, diketahui hukum-hukum rinci secara langsung tanpa dalil. Enggak usah, kalau kita sudah ngerti kaidah, enggak usah kita hafal dalil. Dalil tidak wajib hafal, jemaah. Dalil tidak wajib hafal. Makanya ulama membagi ilmu itu tiga. Ilmu itu tiga. Pertama dalil, yang keduanya istidlal, lalu yang ketiga alatnya, usul, kaidah. Maka orang yang ngerti kaidah, maka dia akan paham banyak hukum. Dari satu kaidah saja misalnya akan banyak hukum dalam ibadah, dalam muamalah, dalam pernikahan. Contoh, al-a'malu bin niyat, ini kaidah. Al-a'mal bin niyat ini berlaku pada semua hal. Kalau kita ngerti kaidah ini, dengan bahasa lain al-umur bimaqasidiha. Segala urusan tergantung niatnya, amalan tergantung niat. Ini berlaku pada akidah. Ada orang misalnya tawaf di kuburan, mengelilingi kuburan. Apakah antum akan hukum syirik? Enggak, lihat dulu apa niatnya. Karena kaidahnya adalah al-amalu bin niyat. Ketika ada orang mengelilingi kuburan, itu tanya, kenapa antum mengelilingi kuburan? Kalau niatnya mengagungkan kubur sebagai mengagungkan Ka'bah, ya jelas ini bentuk kebid'ahan, kesyirikan. Tapi kalau niatnya dia nyari dompet yang jatuh, dia tadi ziarah kubur, pas dompetnya hilang, dia kelilingi, enggak ada, kelilingi enggak ada. Apa hukumnya coba? Apakah syirik, bid'ah? Lah, hukumnya boleh. Ya. Atau misalnya ada seorang yang ngomong kepada istrinya, "Dek, saya sudah muak sama kau. Kau pulang sudah ke rumah orang tuamu." Apakah jatuh talak ini? La, al-umur bimaqasidiha. Al-a'malu binniyat. Ucapan-ucapan yang mengandung kemungkinan dalam menceraikan, maka ini namanya talak ghair sharih. Maka jatuh tergantung niat. Jatuh tidaknya tergantung niat. Tapi kalau cerai jelas lafadznya, baik bahasa daerah yang sudah dipahami kalau itu artinya cerai, harus bahasa Arab, bahasa sini misalnya daerah, bahasa apapun, kalau jelas maka jatuhlah talak, walaupun niatnya cuma main-main. Karena tiga perkara yang serius atau bercandanya jatuh. Salah satu jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada tiga hal, seriusnya dianggap benar, bercandanya pun dianggap benar. Apa itu? At-talaq wal akad, yakni mentalak atau akad nikah, warujuk, dan juga rujuk. Jadi tiga ini jangan dimain-mainkan coba. Banyak sekarang nih di film-film, di sinetron-sinetron, dengan gampangnya mereka, "Saya nikahkan kamu dengan putri saya." Gampang sekali ngomong akad seperti itu. Bisa jatuh beneran coba, hati-hati. Mempermainkan masalah akad nikah, masalah perceraian dan semisal. Baik. Jadi dengan mengerti kaidah, maka akan banyak memahami cabang-cabang ilmu. Nah, yang akan kita kaji adalah berkaitan dengan kaidah ittiba para jemaah. Di sini ada PDF, mungkin dibagi, nanti bisa dibagikan, berkaitan dengan kaidah-kaidah dalam berittiba. Kita langsung kepada pembahasan ittibanya. Kaidah-kaidah ittibanya. Baik, dibuka di halaman yang ke-15. Halaman 15 ya, Mas.
Ini sudah saya harokati, jadi nggak terlalu kesulitan lah walaupun. Jadi ini Arabnya Arab gondrong, bukan Arab gundul. Taib, qawaidu muhimmatun fil ittiba. Kaidah-kaidah penting dalam kita berittiba. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Dinul Islam mabniyun 'alal wahyi wan naqli sahih lal aqla. Agama Islam dibangun di atas dasar wahyu dan dalil yang sahih, bukan akal. Perkataan bukan akal bukan berarti kita menafikan akal secara total, tidak. Karena Allah pun dalam Quran memerintahkan kita untuk menggunakan akal. Afala ta'qilun. Jadi ahli sunnah wal jamaah ketika mengatakan akal bukanlah sebagai hujjah dalam agama, maksudnya ketika menjadikan akal sebagai pendalilan yang utama. Itu yang dimaksud, tidak diperbolehkan berdalil dengan akal. Adapun berdalil dengan akal, agama kita berdalil dengan akal. Allah mengatakan, bahkan para jamaah, adanya Allah itu dalilnya selain dalil Quran, wahyu, dalil sunnah, dalil fitrah, juga dalilnya dalil akal. Secara akal adanya Allah. Penetapan adanya Allah dengan akal, jemaah. Banyak sifat-sifat Allah juga yang kita tetapkan dengan akal, tapi bukanlah akal sebagai dalil pertama dan utama. Mendahulukan dalil akal daripada dalil wahyu itu yang terlarang maksudnya. Jelas ya? Jadi maksud lal akla bukanlah akal, ini ketika akal dijadikan sebagai dalil yang utama dan pertama, menjadi imam, dan wahyu dijadikan sebagai makmum. Itu tidak boleh. Kesesatan ahli bid'ah yang mengingkari sifat-sifat Allah. Sebabnya kenapa? Karena mereka mendahulukan akal dalam menolak sifat-sifat Allah. Ketika Allah berfirman, bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Kata mereka, tidak mungkin Allah punya tangan. Secara akal kata mereka, tidak mungkin Allah punya tangan. Kenapa tidak mungkin? Karena makhluk punya tangan. Kalau Allah punya tangan berarti sama dengan makhluk. Dan yang menyatakan Allah punya tangan, berarti dia telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini kata akal mereka. Padahal Allah mengatakan Allah yang punya tangan. Padahal Nabi yang mengatakan Allah punya sifat turun misalnya. Bahkan Nabi mengatakan Allah punya jari. Inna qulubna bani Adam, sesungguhnya hati-hatinya Bani Adam baina usbu'aini min asabi'i rahman, di antara dua jari jemari Allah, hati manusia. Yuqallibuha kaifa yasha, yang Allah akan bisa gerakan kapanpun Allah yang dikehendaki. Maka sangat khawatir jemaah. Hidayah kita ini khawatir dicabut oleh Allah. Dicabut iman Islam karena hati kita di atas dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan sifat jari bagi Allah. Namun ahli bidah menolak. Tidak ada sifat-sifat yang disebutkan ketika menurut akal kok kayak makhluk. Padahal Allah sudah memberikan sebuah kaidah, laisa kamitslihi syai'un. Jadi kalau Allah nyatakan punya wajah, berarti mana wajah Allah tidak serupa dengan wajah makhluk. Kita saja sesama makhluk. Sama enggak jemaah? Binatang punya wajah, kita punya wajah. Apakah sama wajah kita dan wajah binatang? Laisa. Apalagi antara Allah dengan makhluk, tentu lebih pantas untuk tidak sama. Maka tidak semestinya menetapkan sifat itu bagi Allah menyerupakan dengan makhluk. Maka nanti akan ada sebuah kaidah bahwa ahli sunnah wal jamaah ketika menetapkan sifat itu menghindari 4 hal. Menghindari penyerupaan, menghindari membagaimanakan, menghindari takwil, menghindari pengingkaran, menetapkan tanpa mentakwil, menetapkan tanpa menyerupakan. Inilah kaidah kita jemaah. Maka agama ini dibangun di atas dasar wahyu dan dalil yang sahih lal akla. Maka selanjutnya, fama ja'ana min amrin wa nahyin. Maka apa saja kalau datang perintah, kalau datang larangan, fi kitabillahi ta'ala atau sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam,
di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah, maka kewajiban kita dua. Kalau datang perintah, datang larangan di Quran atau di hadis, maka kewajiban kita berapa? Dua. Karena agama tadi berdasarkan wahyu, maka kewajiban kita dua. Yang pertama, wajib alaina qabuluhu, wajib menerimanya walaupun tidak masuk akal. Kita ini kan ketika ada wahyu, namun kok kayak bertentang dengan akal, dia nanti katanya, nanti. Dia kesampingkan dulu wahyu itu. Karena katanya kok tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal. Seperti lalat yang masuk ke minuman. Idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum falyaghmishu, kata Nabi. Apabila lalat jatuh di minuman kalian, susu kah, kopi kah, teh, apa saja, kata Nabi, tenggelamkan lalat itu. Lalu diminum sama lalatnya ya nih. Lah, tenggelamkan. Lalu ambil dan buang. Jangan sampai pas tenggelam langsung diambil, jangan. Tapi yakni pas hinggap langsung antum ambil, jangan. Tenggelamkan dulu semuanya. Karena sayapnya yang satu itu penyakit dan yang satu penawarnya. Kalau antum langsung ambil, jangan sampai nanti pas penyakitnya yang muncul. Tapi ketika ditenggelamkan dua-duanya sayap itu, lalu lalat diambil dan dibuang, itu akan menjadi penawar. Itu di awal-awal ditolak itu cuma. Masa jorok gitu, masa lalat diminum. Jorok ini agama. Subhanallah. Ketika ditemukan penemuan orang-orang kafir, barulah dia percaya dengan hadis. Jadi harus dikuatkan dengan apa? Percobaan barat dan semisalnya. Enggak percaya dengan yang namanya wahyu. Maka jemaah, yang pertama kewajiban kita kalau ada perintah larangan apa? Al-qabul, terima. Jangan sampai masa sih? Subhanallah. Jangan sampai mengatakan masa sih? Ketika Allah mengatakan punya wajah, wa yabqa wajhu rabbika wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekalah wajah Allah yang mulia, yang memiliki kemuliaan, memiliki keagungan. Wajah Allah punya wajah. Mosok sih? Lah kayak saya. Subhanallah. Laisa kamitslihi syai'. Meja lo jamaah, meja ini punya kaki tidak? Meja punya kaki. Antum punya kaki? Punya. Gajah punya kaki? Punya. Kaki meja, kaki gajah, kaki antum. Sama tidak maknanya? Maknanya sama tidak? Sama, maknanya sama-sama kaki. Hakikatnya sama tidak? Nah, makhluk saja begitu. Apalagi Allah dengan kita jemaah. Sama-sama punya wajah memang. Sama-sama punya sifat kita dengan Allah. Tapi sifat laisa kasifatil makhluqin. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Ya, maka terima ya kawan. Dalam hadis misalnya, bahkan yang paling membuat ahli bid'ah itu membuat dia merinding. Jadi orang beriman kalau ada ayat jangan merinding. Ahli bid'ah merinding ketika khalaqallahu ala suratihi. Hadis ini jemaah. Allah menciptakan Nabi Adam dalam bentuknya. Ini ahli bidah merinding. Masa gimana sih? Gitu. Allah turun ke langit dunia, merinding dia. Bagaimana Allah turun? Arasnya kosong dong kalau gitu. Lalu turun sepertiga malam yang akhir. Di Kupang sepertiga malam yang akhir. Lah di Surabaya belum tentu. Belum di Amerika masih siang. Apa Allahnya nggak turun kalau ke Amerika? Oh ya jemaah. Akhirnya mumet mikirin hal yang demikian. Imani sudah. Allah turun sepertiga malam yang akhir. Siapa yang ngomong? Rasul. Siapa yang turun? Rasul mengatakan yanzilu Rabbuna. Yang turun itu Allah. Bukan malaikatnya, bukan rahmatnya, bukan perintahnya. Kalau rahmat Allah turun tidak sepertiga malam. Setiap saat rahmat Allah turun. Itu kan mempersempit namanya jemaah. Berarti seolah-olah rahmat Allah turunnya cuma kapan saja? Sepertiga malam saja. Apalagi kata mereka yang turun malaikatnya itu bukan Allah. Berarti kan sudah menyelisih sabda Nabi ini. Nabi mengatakan yanzilu Rabbuna. Rabbuna. Kata dia bukan. Siapa? Malaikat. Bagaimana malaikat bisa ngomong?
Man yad'uni fa'astajibalah. Siapa yang doa, aku akan ijabah. Masa begitu malaikat bisa ngomong? Man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang minta, aku beri. Malaikat bisa ngomong gitu. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang mohon ampun, aku ampuni, kata Allah. Kapan itu Allah nyatakan itu? Di sepertiga malam tersebut. Makanya para jamaah, seolah-olah Allah demikian murahnya menurunkan rahmatnya, maghfirahnya, mustajab doanya. Saat manusia sedang tertidur, turun Allah ke langit dunia. Bukan ke dunia, ke langit yang dekat dengan dunia. Bagaimana turunnya? Ahli sunnah tidak membagaimanakan. Apakah turunnya seperti antum dari meja? Kalau antum turun dari meja, mejanya kosong enggak? Kalau antum turun dari meja, loncat ke lantai, itu mejanya kosong enggak? Demikianlah kita. Adapun Allah, laisa kamitslihi syai'. Tapi arti turun, apa maknanya turun? Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Nek turun maknanya ya dari atas ke bawah. Nek makna turun, makna kita menetapkan makna turun, makna sifat, makna wajah, makna tangan Allah. Kalau makna paham. Tapi yang nggak paham itu apa kita jemaah? Hakikatnya. Contoh jemaah. Saya punya rumah di Pasuruan, di Jawa Timur. Ketika saya ngomong saya punya rumah, antum paham yang dimaksud rumah apa? Paham. Yani bukan mobil, bukan kambing, bukan sapi, tapi rumah. Tapi kalau anak tanya bagaimana bentuk rumahnya anak, antum jawabnya apa? Tidak tahu karena tidak pernah lihat. Demikian sifat Allah, jangan bingung. Allah mengatakan punya wajah, oke, wajah kita paham maknanya. Tapi bagaimana? Kita tidak tahu karena kita belum pernah bertemu Allah. Belum juga mendapat kabar dari Nabi. Bagaimana wajah Allah atau dari Allah sendiri di Quran kan tidak ada. Tapi wajib kita qabul, menerima kalau Allah punya wajah. Jangan sampai ditolaknya. Nah, firqah-firqah sesat seperti Jahmiyah, Mu'tazilah menolak sifat, alasannya karena tidak masuk akal. Ya. Bahkan mereka itu jemaah menolak sifat karena takut menyerupakan Allah dengan makhluk. Berarti hakikatnya dia menolak sifat tapi jatuh kepada telah menyerupakan Allah dengan makhluk secara tidak langsung. Ya kan gitu. Kenapa dia mengatakan Allah tidak punya tangan? Karena kata mereka, kalau Allah disebut punya tangan berarti sama dengan makhluk. Lah yang menyamakan siapa? Mereka menyamakan. Maka mereka sebelum mentaktil, sebelum mengingkari sifat, telah terlebih dahulu mereka menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Maka lari dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Ya. Demikian tuh jemaah. Maka menetapkan sifat tidak berkonsekuensi menyerupakan. Ini contoh saja. Dan ini dalam masalah sifat Allah. Banyak dalam hal-hal yang lain. Kemarin ada seseorang tokoh penyanyi dangdut mengatakan, masuk akal tidak sih katanya. Celana di bawah mata kaki masuk neraka. Subhanallah. Masuk akal tidak? Ya masuk akal. Sebagaimana kata Nabi, kalau ada orang wudu lalu tidak terbasuh, yakni tumitnya, kata Nabi, wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh ketika wudu, celaka dari api neraka. Nabi mengancam yang wudu yang tidak sempurna, tidak terbasuh tumitnya, diancam api neraka. Masuk akal enggak tumit yang tidak terbasuh masuk neraka? Masuk akal, Allah yang berfirman, Nabi yang bersabda. Maka Allah mengancam, siapa yang pakai pakaian melebihi mata kaki, entah celana, sarung, apapun, maka itu seperti orang sombong walaupun tidak sombong. Ya, dan itu boleh sampai para jemaah. Nabi memang bersabda, uzratul al-mu'min nisfu sak. Yani izaratul mu'min nisfu sak, kain sarung orang beriman itu separuh betis. Itu yang afdal. Namun wala junah ma bainahuma ay ma baina min nisfi saqi ila al-ka'bain. Namun tidak mengapa dari separuh betis turunkan sampai mata kaki. Jadi tidak harus, kalau memang antum merasa tidak mampu untuk pakai pakaian sampai separuh betis, tidak mampu, turunkan. Sampai mana turunnya? Sampai mata kaki.
Yang terlarang itu apa jemaah? Ma'asfalal ka'baini minal izar fa finnar. Adapun yang di bawah mata kaki barulah dalam neraka. Jadi antum kalau di kantor misalnya, ya, kalau sampai separuh gitu kan, kalau di kantor biasanya bermasalah para jemaah. Turunkanlah sampai di atas mata kaki, atau masih masalah juga sampai mata kaki selesai. Ya, yang tidak boleh di bawah mata kaki. Nah itu terancam karena kalaupun tidak sombong jemaah. Jadi kalaupun tidak sombong tetap diancam dengan api neraka, yakni haram hukumnya. Kalau sombong, siksanya double. Yang pertama, la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Allah nggak akan ajak bicara di hari kiamat. Yang kedua, wala yanzuru ilaihim. Allah tidak akan lihat. Allah akan cuekkan orang seperti itu. Yang ketiga, walahum wala yuzakkihim, tidak diampuni. Yang keempat, walahum adzabun alim, bagi dia siksa yang pedih. Salah satunya apa? Orang yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki dengan sombong, khuyala. Kalau tidak sombong, neraka saja. Nek tambah sombong, lebih dahsyat. Maka ini hikmahnya. Kenapa kita nggak boleh pakai pakaian melebihi mata kaki? Hikmahnya apa? Karena itu adalah tasyabbuh bil mutakabbirin. Tasyabbuh dengan orang-orang yang sombong. Kita dilarang tasyabbuh dengan orang kafir, tasyabbuh dengan orang-orang fasik, tasyabbuh dengan cara-cara syaitan. Makan tangan kiri, minum tangan kiri, pakai sendal sebelah. Itu adalah tasyabbuh dengan syaitan, kita dilarang para jemaah. Antum pakai sendal putus talinya satu, maka copot dua-duanya. Jangan pakai sebelah, yang sebelah ditenteng. Gak boleh, karena pakai sendal sebelah itu adalah cara syaitan. Jadi syaitan juga pakai sendal jemaah. Cuman nggak tahu mereknya apa dia. Cuma pakai sendal. Dan wajib kita imani, kita yakini. Ya. Dan syaitan alam jin maksudnya. Syaitan dari golongan jin demikian. Ya. Ini kewajiban pertama, al-qabul. Kewajiban kedua apa jemaah? Wal mubadaratu ilam tisalihi fi'lan aw tarkan. Yang kedua kewajiban kita adalah segera menunaikan kalau itu perbuatan, dan segera jauhi kalau itu larangan. Makanya ikhwan-ikhwan kita ini yang sudah ngaji, walhamdulillah, itu kalau sudah ngaji dengan akidah yang sudah kuat akidah ya, maka perkuat akidah. Dengan sebab akidah ini seorang akan bisa menjauhi yang dilarang, bisa melakukan apa-apa yang diperintah Allah. Ini sebagai bentuk ketundukan kepada syariat. Ikhwan-ikhwan kita yang sudah ngaji, kalau sudah ngaji itu mudah dia menjauhi maksiat. Kalau sudah ngaji tauhid, sudah ngaji akidah, sehingga menjauhi maksiat mudah. Yang kerja dibuangkan pada keluar. Gara-garanya Pak, ngaji di golongan Wahabi katanya. Dia sudah ngaji Wahabi keluar. Bang. Ada yang kerja di pabrik rokok keluar jemaah. Karena sudah paham. Bahkan kemarin kita ngobrol, ada saudara kita di Surabaya, dia direktur salah satu perusahaan rokok besar di Surabaya. Rokok apa jemaah? Rahasia lah ya, Surabaya ya. Kalau kan ada di Kediri pusat, ada yang rokok yang pusatnya di Surabaya. Dia direkturnya keluar jemaah. Dengan gaji hampir waktu itu mungkin entah direktur entah manajer 20 juta lebih. Itu udah lama waktu keluar. Subhanallah. Setelah ngaji, lalu teman-temannya, kamu nih ngaji malah bikin bangkrut katanya. Ngaji kamu bikin bangkrut, dari tempat kerja keluar. Loh justru ini karena pemahaman yang haram, segera dia meninggalkan. Terus kalau sudah ngaji nih, berbuat ketaatan mudah jemaah. Antum Masya Allah dulu sebelum paham, sebelum ngaji, mungkin sholatnya di rumah, sekarang ke masjid terus. Berjalan, dipaksakan ke masjid. Karena tahu bahwa laki-laki wajib sholatnya di masjid. Kata Nabi SAW, man sami'an nida falam yujib, fala sholata lahu illa min udrin. Siapa yang mendengar azan, kalau dia tidak penuhi panggilan azan, maka tidak ada sholat baginya kecuali bagi yang udzur. Adapun wanita memang di rumah afdal. Kata Nabi SAW kepada kaum laki-laki, la tamna'i ma'allahi masajidallah wa buyutuhunna khairul lahunna. Kalian jangan larang istri kalian minta izin ke masjid, jangan. Tapi rumah-rumah mereka lebih afdal daripada masjid.
Maka kalau ada laki-laki sholat di masjid, maka itu laki-laki soleha. Laki-laki kalau sholat di rumah, laki-laki soleha. Kalau di rumah ya, kita ini dibalik. Kalau sholat sunnah itu memang afdol di rumah. Sholat sunnah loh jamaah. Loh 10 menit, kaidah baru 1. Kaidahnya berapa ini? 12. Hah? Jemaah. Sampai subuh berarti kalau 12 jemaah. Baik. Jadi kalau salat sunnah di rumah, kata Nabi, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura. Jadikan sebagian salat kalian jangan dihabiskan di masjid. Jangan semua salat di masjid, jangan, kata Nabi. Jadikan rumah bagian dari tempat salat. Ya, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ini ada 2 makna ini. Menjadikan rumah kuburan, yakni ngubur mayit memang di rumah. Seperti di halaman, di belakang, samping, kiri kanan. Tidak boleh jemaah. Banyak kaum muslimin yang begitu sebagiannya. Itu nanti rumah dijual, tidak laku, ada kuburannya. Yang harganya harusnya 1 M, ada kuburannya 100 juta masih mending laku. Tidak mau orang ada kuburannya, rumah ada kuburan. Yang kedua maknanya maknawi, yakni rumah yang sunyi dari ibadah, persis kuburan. Dan ini isyarat yang menunjukkan bahwa kuburan bukan tempat ibadah. Baca Quran, sholat, bahkan tegas Nabi larang, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian sholat menghadap kubur. Jangan kalian sholat di kuburan. Jangan kalian duduk di atas kubur. Jangan diinjak, dilangkahi, apalagi dikencingi kuburan. Ini Islam, indahnya Islam jemaah. Adil tengah-tengah nih. Tidak boleh menghinakan kuburan muslim. Muslim ya, kalau kafir boleh. Kalau kafir itu boleh diinjak, dilangkahi. Kuburan muslim tidak boleh diinjak, dilangkahi. Jadi memang ada beda hukum muslim kafir jemaah. Membunuh kafir, tadi saya sampaikan di khutbah, dosa besar. Kafir zimmi. Tapi membunuh orang Islam jauh lebih besar lagi dosanya dibanding membunuh orang kafir. Jadi tidak sama dosanya. Membunuh orang Islam jauh lebih dahsyat lagi. Allah ancam dengan 5 ancaman dalam Al-Quran. Apa ancaman pertama? وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا. Yang pertama, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ. Ini tidak seperti membunuh kafir. Tapi tetap dosa besar membunuh kafir. Tidak cium bau surga. Tapi membunuh mukmin, 1, jazauhu jahannam. Yang kedua, khalidan fiha. Yang ketiga, ghadiba alaih, Allah murka. Yang keempat, wala'anahu, Allah laknat. Dan yang kelima, adzabun azim, siksa yang pedih, yang dahsyat. Jadi besar membunuh mukmin. Membunuh mukmin ini membunuh orang Islam jemaah. La zawalu dunya ahwan indallah min qatli rajulin muslimin bighairi haqq. Lenyapnya dunia dalam lafaz runtuhnya langit, lenyapnya dunia ringan di sisi Allah daripada harus mengalirkan darah seorang muslim tanpa hak. Jadi berat membunuh ini. Membunuh muslim maksud. Lebih berat, lebih besar dosanya daripada membunuh orang kafir. Membunuh kafir saja nggak cium bau surga, apalagi membunuh orang Islam. Habis ya? Tapi kita lanjut nanti sholat dulu ya. Ya Pak? Pak Zul gimana? Sholat dulu? Sholat dulu supaya kita punya banyak waktu. Habis sholat kita langsung disambung dengan nyampaikan materi dulu, mungkin lumayan 1-2 kaidah. Nanti setelah itu disambung dengan soal jawab. Baik, aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.